Hai. Anak-anak masih semangat di rumah ya? Wilma Rudolph adalah anak ke-20 dari 22 orang bersaudara. Hah? 20? Satu rumah? Iya, satu keluarga. Ya. Orang tua mereka adalah orang tua yang miskin. Ayah Wilma hanya bekerja sebagai porter. Ada yang sudah tahu porter ya? Yang belum tahu apa itu porter? Bisa tanya, Papa pasti tahu apa itu porter ya. Nah, Wilma ini lahir prematur. Apalagi prematur nih? Ini Mama pasti tahu. Coba tanya, Mama pasti tahu ya. Lalu karena mereka keluarga miskin, Wilma juga tumbuh dengan kurang gizi. Lahir prematur, kurang gizi, hasilnya Wilma sakit-sakitan. Suatu hari, dokter memvonis Wilma tidak bisa berjalan seumur hidup. Loh, kenapa? Karena Wilma mengidap penyakit polio. Pasti ada yang sudah tahu apa itu polio. Yang sudah tahu kasih tahu dong, yang belum tahu apa itu penyakit polio. Tapi kalau banyak yang belum tahu, kalian tahu kemana harus mencari tahu, bukan? Betul, Papa Mama pasti tahu. Ya. Nah, ketika pulang dari rumah sakit, sampai di rumah, Mama dari Wilma itu berkata kepada Wilma, "Anakku, kamu pasti bisa berjalan. Pasti bisa." Akhirnya, Wilma dengan mamanya berjuang. Salah satu perjuangan mereka adalah seminggu 2 kali mereka harus pergi ke rumah sakit untuk berobat. Jarak dari rumah Wilma ke rumah sakit itu 80 km. Wah, sampai mana ini? 80 km. Jauh nggak ya? Papa pasti tahu. Ya, 80 km itu dari rumah kira-kira sampai mana ya? Itu Papa pasti tahu. Nah, anak-anak, akhirnya Wilma tidak hanya bisa berjalan loh, tapi Wilma justru menjadi atlet lari. Ketika Wilma berumur 16 tahun, tahun 1956, Papa Mamamu belum lahir nih. Wilma mengikuti Olimpiade dan di sana dia memenangkan 1 medali perunggu untuk lari. Lalu Wilma latihan lagi, terus berlatih. Pada tahun 1960, ketika Wilma berusia 20 tahun, Wilma memenangkan 3 medali emas dalam 1 kali Olimpiade. Lari gawang, lari 200 meter, dan lari estafet. Anak yang pernah divonis oleh dokter tidak bisa berjalan, justru memenangkan 3 medali emas di Olimpiade tahun 1960. Jadi apa yang bisa kita katakan aku tidak bisa? Setiap orang yang berjuang pasti akan berkata, aku pasti bisa. Di dalam Yohanes pasal 21 ayat 1-14, kita membaca di sana bahwa Petrus bersama dengan teman-temannya menangkap ikan di pantai Danau Tiberias. Tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tentu sedih sekali anak-anak. Karena Petrus dan teman-temannya itu bukan orang yang baru pertama kali menangkap ikan. Mereka bukan orang yang baru pertama kali ke laut untuk menjala ikan. Bukan. Mereka adalah nelayan-nelayan hebat. Mereka adalah nelayan-nelayan yang berpengalaman. Mereka adalah nelayan-nelayan handal. Tapi hari itu mereka tidak mendapat apa-apa. Tentu mereka sedih, bukan? Tiba-tiba Tuhan Yesus ada di tepi Danau Tiberias dan bertanya, "Anak-anakku, adakah lauk pauk padamu?" Mereka serentak berkata, "Tidak ada." Lalu Yesus berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahumu." Murid-murid itu segera melakukan perintah Tuhan Yesus. Apa hasilnya anak-anak?
Alkitab berkata mereka tidak bisa menarik jala mereka karena berat. Banyak isinya anak-anak. Ikan itu memenuhi jala mereka. Hari itu Tuhan Yesus mau mengatakan kepada para murid, bersama Yesus mereka pasti bisa. Nah, hari ini Tuhan Yesus juga Wilma Rudolph mau berkata kepada kita, bersama Yesus kamu pasti bisa. Karena Yesus selalu datang untuk memberi semangat kepada kita. Dia memberikan kepada kita semangat melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Mama, papa, kakak, adik, teman-teman kita, guru-guru kita, baik di sekolah maupun di gereja. Karena itu, kita tidak bisa berkata, aku tidak bisa. Sudah toh, aku jangan dipaksa toh, aku tuh pasti tidak bisa. Tidak, anak-anak. Kamu pasti bisa. Dan hari ini Tuhan mengutus kamu untuk menjadi penyemangat. Pertama, jadilah semangat bagi papa mamamu. Katakan kepada papa mamamu, Pak, Mah, kita pasti bisa melewati badai kehidupan COVID-19. Katakan kepada teman-temanmu yang sedang bersedih hati, tidak bisa bertatap muka, tidak apa-apa, bisa melalui media sosial. Katakan kepada teman-temanmu, kita pasti bisa. Bersama siapa? Bersama Tuhan Yesus. Anak-anak, banyak teman-temanmu sedang menunggu kamu. Menunggu semangat yang datangnya dari kamu. Jadilah penyemangat bagi banyak orang. Tuhan Yesus cinta kamu. Amin.